Apakah suara terdengar? Halo, ya itu. Halo, sudah terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Gambarnya sudah. Tapi ya sedikit macet-macet, Pak. Ya. Untuk gambarnya juga sudah bisa kelihatan anak-anak? Sudah ya. Bisa kita mulai, anak-anak? Bisa ya. Suara Bapak apakah jernih? Apakah sudah terdengar? Sudah. Ya. Kita awali saja, anak-anak. Kita awali dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Harapkan semuanya dalam keadaan, dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Dimana di masa pandemi seperti sekarang kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati dalam beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, nah, Bapak pelajaran hanya akan memakai PowerPoint. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Saya sudah, Pak. Ya. Untuk yang belum, mohon bersabar, kalian simak apa yang Bapak sampaikan. Jadi tadi pertemuan sudah kita buka dengan mengaturkan penganjali umat, tetapi alangkah baiknya kita juga memohon kehadapan Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, agar kegiatan kita, pembelajaran Bikon kita ini berjalan dengan lancar. Baik, Bapak mohon anak-anak untuk sikap sempurna ya, sikap sempurna dalam artian kita akan berdoa, boleh sikap duduk yang baik ya. Dengan Amustikarana, bisa kita mulai anak-anak untuk doanya. Seperti yang sudah bisa terlihat, jadi doa kita mulai. Om Awignamtu Namasidam. Om Sidirastu Astu Swaha. Baik. Kita lanjutkan pembelajarannya, anak-anak. Nah, bagi yang sudah bisa melihat di layar, di sana ada sebuah gambar. Ada yang bisa menyampaikan gambar apa itu, anak-anak, yang ada di layar kalian, yang Bapak tampilkan di slide? Halo, anak-anak? Sikap samadhi. Ya, ada seorang yang sedang bersamadhi, ya, seorang maharsi, ya, seorang maharsi yang melaksanakan yoga maupun samadhi.
Kemudian Bapak akan lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Pak, tempat suci. Pak, Di sini mohon maaf, bisa Ya, bagi yang sinyalnya mungkin kurang bagus, silakan rejoin lagi ya, rejoin lagi sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Ini adalah gambar pura ya, pura suasana persembahyangan di mana ada pelinggih. Kemudian yang di sini yang Bapak fokuskan adalah gambar Banten atau upekara. Suara Bapak masih bisa terdengar anak-anak dengan baik? Masih, Pak. Ya, Bapak lanjutkan ya. Seandainya suara ataupun gambar suaranya tidak kelihatan, Pak, tapi kan Pak. ya mungkin ada karena sinyal. Kalian simak saja penjelasan Bapak. Ya. Nah, di sini yang Bapak fokuskan adalah gambar upekara, ya, di mana pelaksanaan upacara pelaksanaan agama Hindu di Bali khususnya lebih banyak memakai upekara atau sarana upacara atau banten ya. Nah, lanjut ke gambar berikutnya. Ini gambar apa anak-anak? Orang suci. Ya, orang suci atau sulinggih yang sedang mepuja, yang sedang muput. Ya. Kalau orang suci atau sulinggih tepatnya istilahnya kalau memimpin suatu upacara itu istilahnya adalah muput. Nah, kalau pemangku atau pinandita dalam memimpin suatu upacara disebut dengan ngantep. Ya, berbeda. Nah, dari ketiga gambar tadi, anak-anak, gambar pertama adalah gambar seorang yang sedang bermeditasi. Gambar kedua adalah persembahyangan, ya. Gambar ketiga adalah gambar orang suci atau sulinggih yang sedang mepuja, ya. Nah, itu sebagai pendahuluan anak-anak, kalian bisa melihat gambar. Maunya Bapak memperlihatkan video, tetapi Bapak kira karena sinyal kadang-kadang tidak bagus, takutnya nanti tidak semuanya bisa melihat. Nah, Bapak akan sampaikan sedikit tujuan pembelajaran sehingga target yang kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, hanya satu saja sebenarnya anak-anak, memahami ajaran tantra, yantra, dan mantra. Jadi hanya satu indikator, satu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa anak-anak simak anak-anak terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi materi yang akan kita bahas adalah tantra, yantra, dan mantra. Sudah? Bisa didengar apa yang Bapak sampaikan? Halo? Bisa, Pak. Ya. Bisa, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kembali Bapak tampilkan sebuah gambar. Itu gambar apa, anak-anak? Biasanya ini kan gambar yang ada di Simpang Dewa Ruci. Ya. Juga biasanya terdapat pada Padmasana di bagian paling atas. Adalah gambar Sang Hyang Acintya. Ya, Sang Hyang Acintya. Di mana Acintya itu merupakan salah satu sifat Tuhan yang boleh dikatakan tidak terpikirkan. Nah, kita ke pengertian tantra, yantra, dan mantra. Jadi kaitannya dengan tantra di sini, di mana Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, itu mempunyai banyak sifat-sifat
Ya, salah satunya Ajinti tidak terpikirkan. Ya, kemudian yang lain banyak. Nah, kita ke pengertian tantra dulu anak-anak, biar tidak melebar. Berasal dari bahasa Sanskerta, di mana tantra itu artinya memperluas. Kemudian tantra juga merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bisa disimak sampai di sana, anak? Bisa dimengerti? Ya, Bapak lanjutkan. Nah, di mana manusia kagum kepada sifat-sifat kemahakuasaan dari Tuhan, sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktian. Ya, jadi itu pengertian dari tantra, merupakan salah satu konsep pemujaan kepada Tuhan atau Sang Yang Widiwasa. Ada tantra, ada yantra, ada mantra, ada yoga, dan ada yajna atau yajna. Itu ada 5 jalan ya untuk memuja Tuhan. Nah, jadi di sini tantra itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistik atau magis. Ya. Pernah anak mendengarkan kata tantra? Mungkin jarang ya. Ya, ada istilah tantra atau tantriisme, ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Jadi intinya anak memperluas di sini adalah memperluas, boleh dikatakan mindset, pola pikir, jejaring kita. Kita memahami hakikat diri kita sendiri, hakikat Atman, di mana Atman merupakan bagian dari, merupakan percikan dari Tuhan atau Sang Yang Widi. Ya, nah sampai di sana terkait dengan pengertian bisa dipahami anak? Apa? Bisa ya. Nah, jadi ini juga berarti kekuatan suci ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah tantra ada yantra. Yantra. Ada yang pernah sudah mendengar kata yantra, anak? Belum. Jadi di sini materi tantra, yantra, dan mantra di sini anak adalah materi baru ya. Materi baru dalam artian pengembangan dari ajaran 3 rangka dasar agama Hindu. Bapak pun dulu waktu menjadi murid seperti kalian tidak ada materi seperti ini, tetapi ini adalah pengembangan. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Pengertian yantra. Yantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti alat atau instrumen. Sehingga bisa Anda lihat di gambar, di slide, ada gambar upekara atau Banten. Oke. Nah, yantra adalah sebuah niasa atau simbol. Simbol di sini dalam artian pengganti sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan Tuhan. Jadi Banten di sini tidak semata-mata hanya dibuat untuk tanpa artinya tujuan ya. Mengapa umat Hindu di Bali banyak sekali membuat Banten? Jadi Banten itu sebagai simbol dari Tuhan. Nah, bentuk-bentuknya itu merupakan suatu seni, merupakan suatu kreativitas, ya. Karena di Bali kaya akan budaya, ya, dan tradisi sehingga kita warisi sampai sekarang. Bisa dipahami sampai di sana, anak-anak? Suara Bapak masih jelas? Masih, Pak. Masih ya. Nah, lanjut. Lagi sedikit.
Contoh dari yantra di sini anak-anak adalah di mana di dalam Banten itu ada perpaduan warna sehingga enak untuk dilihat. Contoh seperti kalian menanding canang. Oke. Kalau kalian nanding canang kan kalau bisa kalian nanding canangnya itu kalian menghadap ke utara ya. Menghadap ke utara, di kanan itu warna apa? Kanan atau timur warnanya putih. Ya, kiri atau barat warnanya kuning dan seterusnya. Ya. Kemudian terdiri dari berbagai macam entah kembang, bunga dan lain sebagainya sehingga menjadi sebuah Banten. Kemudian yantra itu juga diidentikan dengan gambar anak-anak. Gambar atau foto atau arca. Nah, anak-anak pernah nonton tayangan Mahabharata? Pernah. Pernah ya. Jadi Bapak sedikit bercerita anak-anak di penggalan kisah Mahabharata di mana pada saat Pandawa dan Kurawa berguru kepada guru Drona. Jadi ada salah satu peristiwa di mana ada seseorang yang secara diam-diam istilahnya mengintai, melihat dari jauh. Ya. Bagaimana guru Drona di dalam mendidik siswa-siswanya baik itu Pandawa maupun Kurawa. Jadi ada seorang anak yang bernama Sang Ekalawya. Anak-anak tahu ceritanya? Tahu. Jadi Sang Ekalawya itu istilahnya dengan melihat dari jauh, kemudian dia membuat sebuah patung, dia belajar. Ya, sampai akhirnya diketahui oleh Drona dan akhirnya apanya dipotong anak-anak? Ibu jarinya. Ibu jarinya dipotong. Jadi bukan yang kita ambil, kita tarik kesimpulan dari cerita Ekalawya itu istilahnya kita tidak boleh istilahnya diam-diam ya. Boleh dikatakan mencuri ya ilmu dari seseorang. Ya. Apalagi dulu tidak semua orang bisa belajar. Kita sekarang bersyukur ya semua boleh bersekolah. Kalau dulu hanya dari golongan kesatria saja yang boleh mempelajari Weda. Ya. Nah, intinya begini anak-anak, yantra ini kita pakai sebagai sarana, sebagai simbol untuk memuja Tuhan atau Sang Yang Widi. Sang Yang Widiwasa. Mengapa ada arce? Mengapa ada pratime? Ya, jadi ini adalah tujuannya. Bukannya kita menyembah patung ataupun yang lain, tapi patung itu, arca itu kita simbolkan ya sebagai sarana untuk memuja Tuhan. Sampai di sana dulu anak bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kita lanjut ya. Tadi tantra, yantra, sekarang gambar apa anak yang ada di slide, yang ada di layar bagi yang bisa melihat? Bisa dilihat di slide. Gambar apa? Foto apa? Bisa. Tidak. Foto apa itu anak? Yang bisa melihat silakan sampaikan. Gambar. Ada seorang pendeta perempuan ya yang cukup viral beberapa tahun yang lalu anak-anak. Nah, orang suci itu, sulingi itu sedang memuja ya, memantra. Tapi kita mungkin anak-anak sudah tahu mantra atau pernah menyebutkan mantra tetapi belum tahu apa itu mantra pengertian ya. Mantra berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata man dan tra. Man itu artinya pikiran, manah ya. Kalau dalam Trikaya Parisuda kan manacike, man itu pikiran. Tra menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci, tidak benar menuju kebenaran. Ya, itu mantra. Pernah nggak anak-anak
di beberapa atau suatu saat anak-anak takut misalnya entah di rumah atau pada saat bepergian, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Berdoa. Kalau Bapak sendiri, anak Bapak sebenarnya cukup istilahnya mobilisasi Bapak cukup apa ya? Cukup jauh. Bapak asal dari Tabanan, tinggal di Denpasar, ngajarnya di Gianyar. Kadang pernah takut pulang pada saat pulang kampung atau pulang dari sekolah, Bapak biasanya lewat Kutri, lewat Sibang. Ya Bapak ke Yatrimanram atau terusan dia dari luar dari sekolah, misalnya Bapak takut ada pelantikan OSIS, itu selesai jam 12-an malam, ya seperti itu. Jadi kita berdoa, kita memohon, ya entah dari mantra kita ucapkan ataupun tulisan dia. Ya. Mantra atau doa ini sebenarnya ada banyak sekali anak-anak. Sebenarnya segala aktivitas yang kita lakukan itu ada mantra atau doanya. Mulai dari baru bangun pagi, ya, pada saat mencuci muka, ya, mandi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita tidak terbiasa. Nah, barangkali sulinggihlah atau orang suci yang segala sesuatu, segala aktivitasnya itu diawali dengan doa. Di sini ada yang berasal dari keluarga atau lingkungan gereja yang ada sulingihnya. Ada apa enggak? Dalam artian keluarganya ada yang menjadi sulingih, ada enggak di sini? Yang menjadi perane? Ya, Ada? saya tidak. Tidak ya? Atau ada yang berasal dari keluarga pemangku di sini anak-anak? Ada. Ya. Mungkin kakeknya atau orang tuanya jadi pemangku ada? Ada, Pak. Ada ya. Pasti ada. Jadi di Bali ya segala sesuatu itu ya seperti tadi bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan, salah satunya adalah dengan iannya, dengan upacara ya. Jadi upacara itu beberapa tingkatan upacara, perlu pemimpin upacara dalam artian sebagai pemuput. Bisa jadi pinandita, pemangku, atau bisa jadi pandita atau sulinggih. Yang umum itu peranda. Ya, tetapi gelar atau biseka dari masing-masing orang suci itu berbeda-beda. Ya. Nah, tapi di sana dulu anak pengertian tantra, yantra, dan mantra ada yang ditanyakan? Tidak. Tantra itu secara singkat anak adalah kekuatan suci yang ada dalam tubuh manusia. Yantra itu adalah sebuah miasa atau simbol. Kemudian mantra itu adalah doa, ya, sebagai media untuk menciptakan pikiran dari yang tidak suci, tidak benar menuju kebenaran. Sudah jelas semuanya anak terkait dengan pengertian? Sudah. Untuk lebih lanjut nanti bisa dilihat di e-learning, Bapak sudah upload, ya. Nah, sekarang ini mantra adalah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti mistik dan gaib. Ya, dengan mantra. Ada yang pernah melihat misalnya pada saat anak-anak sembahyang di rumahku, misalnya sulinggih, ya di depannya itu ada sebuah katakanlah tempat wadah sangku, tempat itu sebelum diberikan mantra, maka air itu hanya air biasa saja, tetapi setelah diberikan mantra maka berbeda. Ya, anak-anak percaya nggak? Kalau kalian mungkin tidak melihat secara langsung di depan mata mungkin tidak ya. Nah, jadi itu kekuatan mantra itu luar biasa. Kemudian di sini terakhir sebelum ke tugas. Bagi yang bisa melihat slide, bisa melihat gambar, amati foto berikut dan berikan tanggapan.
Tanggapan seperti apa ya, Pak? Ya, kalian kan secara lisan mungkin salah satu siapa misalnya sebutkan nama dan berikan tanggapan dari gambar yang kalian lihat di slide. Itu gambar apa itu kira-kira? Pohon beringin. Coba siapa Gambar. satu atau dua orang yang memberikan pendapat. Ada sebuah gambar pohon beringin yang berisikan di sana di sampingnya ada pelinggih, kemudian pohon beringin itu diberikan wastra poleng. Menurut pendapat kalian bagaimana dengan sebuah pohon beringin diberikan wastra poleng, kemudian ada pelinggih di sana? Suara Bapak masih jelas anak-anak? Kasih. Ya, pendapat kalian bagaimana tentang itu? Saya ingin memberikan tanggapan bahwa Ya, namanya siapa dulu? nama anak Agung Sri Cahya Dewi. Sri Cahya Dewi. Cahaya. Cahya Dewi. Oh, Cahaya. Jadi ada sebuah gambar, nak, ya, Cahaya Bapak panggil ya. Cahaya, ada sebuah gambar pohon beringin yang diberikan wastra poleng. Menurut kalian, menurut anak, bagaimana kalau ada sebuah pohon beringin itu diberikan wastra? Menurut pendapat saya, pohon beringin di Bali kan diistilahkan dengan hal-hal yang mistis. Ya. Salah satunya pasti isi pohon beringin. Nah, untuk Ya. menyelaraskan antara aura negatif yang mungkin ditimbulkan dari pohon beringin tersebut yang dianggap oleh umat-umat dulu, maka dibuatkan sebuah pelinggih dengan wastra poleng untuk memuja buta. Kalau nggak salah seperti itu. Menurut pendapat saya pribadi. Sudah bagus sekali jawaban dari Gung Sri Cahaya. Ada yang mempunyai pendapat lain? Meta mana yang Bapak ajak koordinasi dari kemarin? Meta bisa nggak? Masih join? Masih, Pak. Bisa dilihat gambarnya, Meta? Ini saya nggak Atau kelihatan berikan gambar pendapat. dari tadi. Masuk ada gambar. Kalau kamu melihat sebuah pohon beringin yang diberikan wastra poleng itu bagaimana? Mungkin karena sudah kepercayaan Bali seperti itu ya Pak ya, pohon beringin dijadikan untuk simbol apapun itu, kayak misalnya sekarang tuh kadang-kadang banyak orang nyari daun pohon beringin nih kok Pak. Ya, katanya dengan cara ngaben juga ya. Ya, siapa lagi? Ada yang bisa memberi pendapat? Hilang kok. Suara Bapak masih kelihatan? Suara dan gambar Bapak masih kelihatan? Suaranya Masih? Suaranya masih, gambarnya enggak? Gambarnya hilang, Pak. Oh, gambar yang tadi itu ulang. Hilang. Nih. Sudah kelihatan? Ya, Bapak lanjutkan lagi, Bapak lanjutkan. Sebelum nanti Bapak simpulkan di akhir, bisa didengar suara Bapak? bisa Pak. Ya, jadi fenomena yang ada di Bali memang seperti itu. Ada pohon besar sebagai bentuk, katakanlah, interaksi kita terhadap makhluk-makhluk, katakanlah yang lain, untuk menyeimbangkan. Jadi kita memberikan, istilahnya di sana didirikan sebuah palinggi, diberikan wastra poleng ataupun apapun itu. Jadi itu bertujuan untuk menetralisir
ya kekuatan-kekuatan negatif agar tidak mengganggu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Gong Sri tadi, Gong Sri Cahya itu sudah sangat bagus sekali. Ya, sehingga mengapa kalau kita lewat pada saat kita bepergian ada pohon beringin, ada jembatan, ada kuburan, mengapa kita pencet bel, membunyikan klakson, ya. Jadi kita istilahnya minta izin, ya, mohon izin untuk lewat, ya. Kita kan tidak, apalagi malam, kita kan tidak tahu. Nah, itu anak. Sebelum Bapak simpulkan, jadi Bapak akan diberikan soal seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana untuk penilaian sikap, Bapak menilai sikap kalian pada saat kalian mengikuti Vicon ini, kemudian untuk pengetahuan Bapak akan berikan soal. Bisa dilihat anak-anak di layar kalian? Tidak bisa, Pak. Tidak, Pak. Ada yang bisa melihat? Tidak bisa, Pak. LKPD. Ya, bagi yang bisa melihat ada 2 soal yang tidak Bapak akan screenshot nanti. Tolong kalian lihat nanti di WA group dan bisa dipahami anak? Bisa, Pak. Ya, Bapak akan screenshot sehingga kalian bisa nanti menjawab soal. Soalnya cuma ada 2 anak dan gampang sekali, itu sebagai alat ukur, ya. Mau tanya, soalnya ini untuk yang ikut Vicon aja apa untuk semua siswa nanti dikumpul di e-learning? Untuk semua siswa, ya, baik yang bisa ikut maupun tidak. Oh, Jadi dibuat di e-learning, ya, batasnya sampai nanti sore, ya, Pak, ya. boleh minta perpanjangan waktu nggak, Pak? Soalnya kita juga ada kuis, Pak. Ya, kira-kira sampai kapan? Besok Minimal akan. Iya, Pak. Bapak sebenarnya besok sudah harus mengirim video ini beserta dengan hasil evaluasi. Besok Bapak tunggu sampai jam 11 pagi. Kira-kira ya. bisa Pak enggak? Bisa, Pak. Ya. Bisa Pak. Pak banyak kuis Pak. Ini cuma 2, ya. Kalau kalian mau gampang, sekarang kalian buat, sekarang kalian tulis. Kalau mau kalian simpel, ya khusus untuk pertemuan kali ini, kalian tulis di kertas lempiran, kalian foto kirim ke Bapak. Beres. Tidak usah ke, ya. Kirim via WA? PA, ya. Via WA juga boleh. Biar kalian simpel. Ya. Soal Bapak nanti akan foto, akan Bapak screenshot. Ya, Bapak akan screenshot, kemudian kalian kerjakan di kertas lempiran, biar gampang anak, karena Bapak juga terkait dengan kuota, takutnya nanti, ya. Iya Pak. Nah, jadi itu anak, kemudian Bapak akan simpulkan, ya, materi yang kita bahas hari ini, pengertian tantra, yantra, dan mantra. Nah, tantra, yantra, dan mantra adalah sebagai wujud penerapan bakti umat kepada ide Sang Hyang Widi atau ide Sang Hyang Widiwasa atas segala kekuatan dan karunia beliau, baik berupa simbol atau niase serta mantra sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada beliau. Ya, bisa dipahami anak? Bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak ulangi, tantra, yantra, dan mantra adalah sebagai wujud penerapan bakti umat kepada ide Sang Hyang Widiwasa
atas segala kekuatan dan karunia beliau, baik berupa simbol, ritual, serta mantra sebagai alat mendekatkan diri kepada beliau. Kemudian yang kedua, kaitan antara tantra, yantra, dan mantra adalah sangat erat. Ya, hubungannya sangat erat. Di mana tantra merupakan penjabaran dari ajaran yantra dan mantra, di mana tantra merupakan kekuatan yang ada dalam diri yang dibangkitkan dengan yantra dan mantra. Ya, bisa dipahami, anak? Tantra adalah kekuatan. Yantra itu adalah simbol. Sebagai sarana alat mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, ketiganya sangat berhubungan sangat erat. Ya, tantra merupakan penjabaran dari ajaran yantra dan mantra. Ya, yantra merupakan kekuatan diri yang dalam diri yang dibangkitkan dengan yantra dan mantra. Nah, itu saja Nana untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Vicon dengan baik. Ya. Sebelum Bapak tutup di sini, ya, Bapak ingin konfirmasi lagi satu atau dua orang saja, Nana, terhadap materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, kalau bisa layarnya dibuka semua, ya, videonya dibuka semua. Ini masih join lagi 21 orang. Ya. Selain yang tadi, Bung Sri, coba angkat tangan. Mana Bung Sri tadi yang sudah menjawab soal? Siapa? Mita juga sudah. Yang mana? Oh, Bung Sri yang pakai kacamata. Oh, ya, saya pernah ketemu kayaknya kemarin waktu kalian ya. Maaf, Itu lomba. Suaranya Ya, kurang bagus. Nah, bagi yang bisa melihat slide anak-anak, ya. Nah, di sini e-learning, nanti silakan akses materi dan soalnya dan Bapak screenshot. Nah, Bapak minta ke salah satu orang, apa itu tantra, yantra, dan mantra? Ada yang bisa? Tapi putus-putus. Menyebutkan pengertian tantra, yantra, dan mantra. Siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Jangan gong lagi yang lain. Gongnya kan sudah. Siapa? Selain Gong dan Meta. Kayaknya tadi Bapak ada yang lihat salah satu cowok yang laki-laki kan? Masih join? Wahyudi. Mana Wahyudi? Atau yang masih bisa? Coba Rizka. Mana Rizka? Ya, coba kita speakernya. Tantra merupakan transformasi dari sekian banyak penggunaan terhadap Tuhan yang dewasa atau Tuhan yang Maha Esa, di mana manusia kagum sifat kemahakuasaan sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tantra artinya alat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Mantra yang artinya mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Ya,
Secara singkat, tantra itu adalah kekuatan suci ya, yang ada dalam tubuh manusia yang bisa diaktifkan dengan yoga ya. Kemudian yantra itu adalah simbol atau niase ya. Secara gampangnya Banten nggih upakara nggih. Mantra itu adalah doa. Doa dalam artian sebagai media untuk apa? Untuk menyeberangkan. Ya. Nah, jadi sudah bagus semuanya. Sudah bisa mengikuti pikon dengan baik dan sudah bisa menyimak ya. Sudah bisa menyimak. Bapak kembali ingatkan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Hidup sehat, makan makanan sehat, rutin berolahraga. Intinya jangan stres ya, walaupun banyak tugas, banyak kuis. Jadi lakoni ya, jalani, kerjakan sedikit demi sedikit ya. Jangan hanya membuang-buang waktu, misalnya ada yang hobi baca novel atau bahkan nonton Korea misalnya. Jadi ini harus seimbang ya. Kadang-kadang kalian harus, kalau hari Sabtu Minggu, hari Minggu misalnya kalian piknik ya, biar nggak stres ya. Jalan-jalan, tetapi ke tempat yang tidak terlalu ramai ya. Jaga protokol kesehatan. Nah, itu saja anak-anak untuk hari ini. Bapak sampaikan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa dengan terus berdoa ya kepada Tuhan, rutin sembahyang ya, jaga kesehatan. Minggu depan kita lanjutkan materinya ya. Itu saja anak-anak. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak. Sudah. Kalau ada yang perlu dikoordinasikan, boleh lewat WA grup, atau kalian boleh japri Bapak. Ya. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan Prama Santi. Santi. Ya. Jadi pembelajarannya sudah selesai, anak. Bapak ucapkan terima kasih